Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat kekuatan serta nikmat kesehatan. Kemudian tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah nabi yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman kepintaran seperti saat sekarang ini. Sebelumnya, saya Muhammad Riki dari kelas manajemen D ingin menjelaskan sedikit tentang pemimpin perubahan berpikir strategis. Nah, sebagian besar perubahan organisasi dilakukan dengan pendekatan organisasi terlebih dahulu, baru kemudian diikuti dengan perubahan individu yang terlibat di dalamnya. Nah, pengalaman menunjukkan kesimpulan yang berkebalikan, yakni keberhasilan perubahan dimulai dari mengubah individunya terlebih dahulu, baru perubahan organisasi. Pendekatan individu secara strategis mengubah organisasi dengan terlebih dahulu mengubah individual black dan greens. Nah, perubahan individu dimulai dari adanya kendaraan bahwa pada dasarnya setiap orang dalam benaknya telah memiliki peta mental tentang bagaimana mereka melihat organisasi dan pekerjaannya. Peta mental tersebut mengalahkan perilaku orang dalam kehidupan berorganisasi. Seorang pemimpin organisasi dituntut mampu maker atau pembuat peta yang efektif, karena bila individu tidak dilakukan pemetaan kembali atas apa yang ada di benak mereka, kecenderungan tidak dapat memecahkan brain barrier, bersedia menghadapi tantangan dan hambatan, serta mampu menerobos inovasi, melakukan pertumbuhan, dan memilih taktik dalam menentukan perubahan. Tantangan perubahan strategis akan selalu dan tetap sulit sampai dapat digali semakin dalam untuk menemukan dasarnya. Nah, makin cepat pemimpin dapat digali semakin dalam untuk menentukan besar gelombang. Walaupun mampu melihat perlunya perubahan dan dapat bergerak melakukan perubahan, namun gagal menyelesaikan perubahan. Untuk menjawab masalah tersebut perlu dilakukan penyederhanaan dalam memikirkan perubahan, karena alasan-alasan sebagai berikut. Sesuatu menjadi praktis hanya apabila kita dapat dengan mudah mengingat dan mengulanginya. Bila individu dapat mengingat dan mengulanginya, maka tidak akan sulit untuk mengaplikasikannya. Nah, jadi apapun alat perubahan yang kita harapkan untuk digunakan, syaratnya harus mudah diingat, diulang, dan dapat diaplikasikan. Nah, adapun tantangan yang dihadapi seorang pemimpin, tantangan perubahan strategis akan selalu dan tetap sulit sampai dapat digali semakin dalam untuk menemukan dasarnya. Makin cepat pemimpin melakukan perubahan, maka akan semakin besar gelombang tekanan resistensi terhadap perubahan, sehingga membentuk rintangan kuat untuk berhasil. Nah, pemimpin perubahan menghadapi brain barrier yang terbentuk dari peta mental yang telah ada sebelumnya. Peta mental yang sangat kuat menunjukkan bagaimana orang melihat dunia kerja, mengarahkan langkahnya dan perilakunya, memecahkan dan menggambarkan ulang peta individu satu per satu dan orang per orang. Adapun hambatan. Adanya tantangan memetakan kembali peta mental individu membawa pemimpin
pada rintangan kritis yang menghalangi perubahan strategis secara berkelanjutan. Dengan demikian, brain barrier harus dipecahkan dengan mempelajari penyebab kegagalan perubahan. Penyebab kegagalan perubahan Black dan Grace. Nah, meskipun sudah dapat melihat perlunya perubahan, namun sering gagal bergerak melakukan perubahan. Walaupun mampu melihat perlunya perubahan dan dapat bergerak melakukan perubahan, namun gagal menyelesaikan perubahan. Untuk menjawab masalah tersebut, perlu dilakukan penyederhanaan dalam memikirkan perubahan karena alasan-alasan sebagai berikut. Nah, yang pertama, sesuatu menjadi praktis hanya apabila kita dapat dengan mudah mengingat dan mengulanginya. Bila individu dapat mengingat dan mengulanginya, maka tidak akan sulit untuk mengaplikasikannya. Nah, jadi apapun alat perubahan yang kita harapkan untuk digunakan, syaratnya harus mudah diingat, diulang, dan dapat diaplikasikan. Nah, yang kedua, menerobos inovasi dan perubahan. Dalam hal berupaya menerobos perubahan, pemimpin perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, setiap perubahan penting berakar dari keberhasilan sebelumnya. Kebutuhan akan perubahan lahir dari kesuksesan sebelumnya. Keberhasilan merupakan indikator untuk melakukan sesuatu yang benar dan melakukan sesuatu dengan baik. Nah, yang kedua, perubahan dimulai dari pergeseran keadaan yang dimulai sekarang menjadi salah meskipun masih tetap dilakukan dengan baik. Pergeseran dari tahap pertama ke tahap kedua. Dan yang terakhir, perubahan tahap kedua dimulai dengan sesuatu yang kita asumsikan benar di waktu lalu sekarang menjadi salah setelah berjalannya waktu, sesuatu yang menjadi lebih jelas. Nah, baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan tentang kepemimpinan perubahan berpikir strategis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.